Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leola Fitri R dengan NIM 2104228 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Adil Mubarak, SIEP MSI, dan Ibu Intan Sliplia, SST MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Pakistan yang dimana sebelumnya saya sudah memenuhi tugas pertemuan 5 dan 9 tentang bagaimana cara sistem pemerintahan Pakistan pada negara demokrasi. Berdasarkan konstitusi, pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer. Pada periode pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf pada Oktober tahun 1999. Sistem pemerintahan sempat bergeser kepada presidensial di mana kekuasaan presiden secara de facto lebih besar daripada Perdana Menteri. Kondisi ini menimbulkan keancaman dari negara-negara barat yang memicu pembekuan keanggotaan Pakistan pada organisasi Persemakmuran. Keanggotaan Pakistan pada tahun 2004 dipulihkan kembali. Selanjutnya ada kepala pemerintahan dan negara di Pakistan. Dari tahun 1947 sampai 1948, Tuan Azam Muhammad Ali Jinnah atau Gubernur Jenderal. Dari 1948-1957, Liaquat Ali Khan Perdana Menteri atau terbunuh. Dari 1951 sampai 1955, Malik Ghulam Muhammad Gubernur Jenderal. Dari 1955 sampai 1958, Maijen Iskandar Mirza atau Gubernur Jenderal dan Presiden. Baik, selanjutnya, Pakistan masih menggunakan sambutan Gubernur Jenderal untuk kembali negara sampai tahun 1956 sesuai dengan British Indian (ACT) pada tahun 1935. Setelah memiliki konstitusi sendiri tahun 1956, Pakistan menggunakan sambutan presiden sebagai kepala negara. Dari 1958 sampai 1969, Jenderal Muhammad Ayub Khan atau presiden dan penguasa darurat perang. Dari 1969 sampai 1971, Jenderal Muhammad Yahya Khan atau presiden. Dari 1977 sampai 1988, Jenderal Muhammad Ziaul Haq, presiden dan penguasa darurat perang. Dari 1988 sampai 1990, Benazir Bhutto atau Perdana Menteri. Dari 1990 sampai 1993, Nawaz Sharif Perdana Menteri. Baik. Sistem pemerintahan Pakistan adalah sebuah republik federal parlementer yang berarti kekuasaan terbagi antara pemerintahan federal dan pemerintahan provinsi dengan sistem politik yang didasarkan pada demokrasi representatif. Selanjutnya, struktur pemerintahan. Yang pertama, eksekutif. Kepala negara adalah presiden yang perannya lebih seremonial dan terbatas dibanding dengan presiden di beberapa negara lainnya. Yang kedua, legislatif. Legislatif Pakistan terdiri dari dua badan, Majelis Nasional dan Majelis Senat. Yang ketiga, yudikatif. Sistem yudikatif Pakistan dipimpin oleh Mahkamah Agung Pakistan yang merupakan pengadilan tertinggi di negara ini. Selanjutnya, ada sistem federal. Pakistan terdiri dari 4 provinsi utama, Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan, serta 2 wilayah federal atau Islamabad Capital Territory
dan wilayah Gilgit-Baltistan. Konstitusi Pakistan mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan provinsi-provinsi dengan memastikan bahwa provinsi-provinsi memiliki otonomi tertentu dalam hal hukum dan administrasi. Selanjutnya ada konstitusi. Konstitusi Pakistan disahkan pada tahun 1973 dan telah mengalami beberapa amandemen sejak saat itu. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, prinsip demokrasi, dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada partai politik. Sistem partai politik Pakistan didominasikan oleh beberapa partai politik besar seperti Partai Pakistan PTI, Partai PMLN, dan Partai PPP. Partai-partai ini bersaing dalam pemilihan umum untuk memenangkan kursi di Majelis Nasional, Senat, serta pemerintahan provinsi. Selanjutnya ada pemilihan umum. Di Pakistan diadakan secara teratur untuk memilih anggota Majelis Nasional, Senat, dan pemerintahan provinsi. Komisi Pemilihan Pakistan bertanggung jawab mengatur dan memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan. Selanjutnya ada perlindungan hak asasi. Konstitusi Pakistan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pemerintahan atau individu lainnya. Perbandingan negara Indonesia dan Pakistan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 pulau dengan populasi yang beragam. Pakistan merupakan negara yang terletak di Asia Selatan dan memiliki sejarah politik yang kompleks. Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, sementara Pakistan merdeka dari India pada tahun 1947. Pakistan merupakan negara-negara yang kuat di Asia dan terus berkembang hingga saat ini. Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. PDB Pakistan itu sendiri hanya mencapai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Dan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada tahun 2019. Pakistan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3% pada tahun yang sama. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.